Halo Bastizen, materi kali ini masih seputar program pengungkapan sukarela 2022, terutama bagi Anda yang masih galau ikut BPS atau tidak. Oke, jadi teman-teman, baru-baru ini Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tentunya itu lagi getol-getolnya menerbitkan surat imbauan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela wajib pajak tahun 2022. Surat ini dikirim melalui email maupun melalui pos, dan tentunya akun representatif di masing-masing KPP akan menghubungi Anda, bisa melalui telepon maupun WhatsApp. Apa sih sebenarnya isi dari surat imbauan untuk mengikuti program BPS ini? Pada dasarnya isi dari surat itu ada dua hal. Yang pertama adalah SPT tahunan Anda itu lapor terakhirnya kapan. Karena ternyata macam-macam ya. Ada yang lapor terakhirnya 2020, ada yang 2018, bahkan ada yang tidak lapor dari tahun 2016. Kemudian yang kedua, isi surat ini adalah data harta yang dimiliki oleh DJP dan disandingkan dengan harta yang sudah Anda laporkan di SPT tahunan. Data apa yang dimiliki oleh DJP? Yang pertama adalah saldo rekening atau saldo deposito. Sejak tahun 2018 memang Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan informasi ini dari pihak perbankan, khususnya saldo rekening nasabah di atas nilai tertentu melalui sistem EOI. Kemudian yang kedua, data yang dimiliki DJP adalah data kepemilikan tanah maupun rumah. Data pembelian tanah atau rumah juga ada. Data kendaraan dan juga data investasi. Baik itu Anda investasi di perusahaan yang tertutup atau Anda mempunyai saham di perusahaan terbuka. Dan tidak sedikit juga data unit link, yaitu asuransi yang ada investasinya. Dan biasanya yang terakhir adalah data aset-aset Anda yang Anda jadikan sebagai jaminan atau agunan di bank. Data ini semua dimiliki oleh DJP dan dicocokkan dengan data yang sudah Anda laporkan di SPT tahunan. Terus Anda sebagai wajib pajak bagaimana? Oke, langkah pertama, Anda sebagai wajib pajak, baik yang memperoleh surat atau email ini maupun tidak, menurut saya adalah Anda harus mengecek harta atau aset yang Anda laporkan di SPT tahunan. Nah, banyak yang bertanya, kalau aset saya ini masih kredit bagaimana? Apakah harus saya laporkan di SPT tahunan? Ya, tentunya jawabannya harus Anda laporkan. Kalau Anda memperoleh aset dan perolehannya itu dengan cara kredit, maka semestinya Anda laporkan harta itu di SPT tahunan, misalnya rumah. Harga perolehannya 500 juta. Ya Anda laporkan
sebesar 500 juta. Kemudian misalnya hutangnya 400 juta, ya Anda harus melaporkan itu di SPT tahunan. Nah, ketika harta ini Anda ikutkan PPS, maka yang Anda bayar itu hanya selisihnya, 500 dikurangi 400. Kemudian banyak juga yang bertanya, kalau saya membeli rumah dengan cara in-house, apa yang harus saya laporkan di SPT atau yang saya akui sebagai harta itu apa? Kalau Anda membeli rumah secara in-house, tentunya yang Anda akui adalah uang muka dan cicilan pembelian rumah itu secara in-house sudah berapa kali. Sebesar itulah yang menjadi harta Anda per 31 Desember di tahun tertentu. Sehingga kalau Anda belum melaporkan pembelian mobil, rumah secara kredit, secara in-house, ya itu Anda salah. Kemudian contoh yang lain lagi, unit link atau mungkin tabungan. Berapa yang harus saya sampaikan atau laporkan di SPT tahunan? Mestinya ya saldo tabungan per 31 Desember atau nilai nominal unit link per 31 Desember tahun X itu berapa. Nah, kalau Anda belum melaporkan ini, maka ya Anda dianggap belum melaporkan harta dengan benar. Nah, langkah berikutnya setelah Anda mengetahui konsep harta apa yang seharusnya dilaporkan di SPT tahunan, Anda lakukan inventarisir. Harta apa saja yang belum Anda laporkan di SPT, apakah itu tabungan, barang elektronik, investasi, modal saham, modal CV, atau juga rumah yang diperoleh secara kredit atau in-house tadi. Dan Anda bandingkan dengan SPT tahunan yang sudah Anda laporkan. Nah, jika terdapat harta yang belum atau kurang Anda laporkan di SPT tahunan, maka Anda harus siap-siap. Siap-siap di sini mempunyai arti Anda mempunyai dua pilihan, yaitu program pengungkapan sukarela atau pembetulan SPT tahunan. Nah, di video sebelumnya saya sudah mencontohkan kasusnya Toha. Toha mempunyai mobil yang belum dilaporkan di SPT tahunan 2020. Di video tersebut saya menyarankan Toha untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Karena memang penghasilan yang digunakan Toha untuk membeli mobil itu belum dibayar pajaknya. Atau istilah yang saya pakai, Toha ini belum patuh membayar pajak. Solusinya adalah PPS. Namun jika Toha tidak mengikuti PPS, mau tidak mau Toha harus melakukan pembetulan SPT. Ya, karena memang hartanya itu kan ada yang belum terlapor di SPT tahunan. Lalu kalau pembetulan SPT, untung ruginya apa dengan PPS? Nah, antara dua jalan ini teman-teman ya, pembetulan SPT dan PPS itu bagaikan dua jalan yang berbeda sekali. Jika Anda mengambil opsi untuk melakukan pembetulan SPT tahunan, maka yang berlaku itu adalah ketentuan umum yang memang selama ini sudah ada di ketentuan perpajakan.
dan nanti pun selamanya akan berlaku seperti ini. Konsep pembetulan SPT adalah ketika wajib pajak itu salah atau tidak sesuai melaporkan SPT-nya dan dilakukan pembetulan, misal penghasilan kena pajaknya naik, maka pajak yang harus dia bayar juga akan naik. Di sisi lain, penghasilan bertambah, harta yang Anda laporkan di SPT bisa bertambah. Ya, tentunya harus sesuai dengan penghasilannya. Kalau Anda melaporkan penghasilan itu tambah 1 miliar, maka hartanya tidak bisa Anda tulis tambahnya 5 miliar. Harus sesuai, ya. Nah, ketika Anda membetulkan SPT dan penghasilan kena pajaknya naik, maka SPT yang Anda betulkan itu sifatnya menjadi kurang bayar. Langkah-langkahnya adalah Anda lakukan pembayaran. Setelah lunas, Anda harus membuat SPT pembetulan. Dan ini bisa dilakukan untuk 1 tahun, 2 tahun, bahkan bisa 5 tahun pembetulannya. Nah, setelah itu, setelah Anda membayar dan melaporkan SPT pembetulannya, KPP akan menerbitkan yang namanya surat tagihan pajak. Apakah STP ini adalah sanksi karena Anda telat melakukan pembayaran pajak? Dan setelah melakukan pembetulan, masih terjadi, masih dimungkinkan Anda untuk dilakukan pemeriksaan. Terutama jika KPP memang menganggap penghasilan yang Anda laporkan belum sesuai dengan profil ekonomi yang Anda miliki, dengan harta yang Anda miliki. Nah, kalau pemeriksaan itu akan dipinjami semua rekening Anda sehingga Anda tidak bisa mengelak. Nah, ketika Anda mengambil opsi yang kedua, yaitu program pengungkapan sukarela, yang mana program ini tidak bisa berlaku selamanya, karena PPS tahun 2022 ini hanya sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Mumpung masih ada waktu, mumpung ada kesempatan, silakan Anda manfaatkan. Ketika opsi PPS ini Anda ambil, Anda tinggal mengungkap harta yang belum Anda laporkan atau kurang Anda laporkan, dan Anda membayar pajaknya sesuai dengan skema PPS. Maka langkah berikutnya Anda tidak perlu lapor SPT lagi. Anda cukup menyampaikan surat pernyataan secara online melalui DJP online. Dan setelah Anda mendapatkan surat keterangan, Anda tidak akan dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Satu-satunya sanksi yang mungkin bisa timbul kalau Anda ikut PPS adalah ketika Anda mengungkapkan hartanya itu tidak lengkap. Jadi masih terdapat data yang belum Anda ungkap dalam program PPS ini. Nah, ketika semuanya sudah lengkap, tidak akan ada sanksi bagi Anda dan Anda dijamin tidak akan dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Ya, untuk Anda yang ikut PPS 2022 ini skema yang kedua. Jadi Anda tinggal pilih, waktunya tidak banyak, tinggal 2 bulan lagi. Pilih PPS atau pembetulan SPT tahunan. Oke, banyak juga yang bertanya kepada saya
saya sudah menginventarisir harta, lalu ketemulah aset yang belum saya laporkan di SPT tahunan adalah harta warisan. Nah, tentunya ini berbeda sekali dengan contoh saya, kasusnya Toha, yang mana Toha memiliki mobil belum dilaporkan di SPT tahunan dari penghasilan yang belum dipajaki. Toha harus ikut BPS. Nah, kalau ceritanya adalah harta warisan, pada dasarnya harta warisan itu bukan objek pajak, sehingga ahli waris tinggal melakukan pembetulan SPT, hartanya naik dan tidak perlu membayar pajak. Tetapi dengan syarat mutlak, harta yang diwariskan tadi itu sudah dilaporkan di SPT orang tua Anda atau pewaris. Dan tentunya baik orang tua maupun Anda selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Itu 2 syarat mutlaknya. Nah, bagaimana jika harta warisan ini belum dilaporkan di SPT tahunan orang tua? Maka saran saya adalah Anda atau orang tua Anda ikut program pengungkapan sukarela. Tergantung sudah ada akta waris atau belum. Kalau belum ada akta waris, maka yang mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid yang kedua adalah orang tua Anda. Dan jika sudah ada akta waris, Anda bisa mengikuti program pengungkapan sukarela tahun 2022 ini. Itu saran saya, supaya Anda lebih safe, Anda lebih aman, Anda lebih tenang. Karena jaminan ikut BPS adalah tidak dilakukan pemeriksaan 2016 sampai 2020. Oke, salam dari Bos Pajak. Orang tua bijak, pilih menantu orang pajak. Terima kasih, see you.